Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi ya bersama saya Yunosa di sini. Boleh banget teman-teman sebelum Nosa mulai acara auto development atau webinar Data Pustaka pada sore hari ini, boleh banget teman-teman spill dari daerah mana aja nih di kolom chat. Oke, coba Nosa lihat. Wah, dari Medan, dari Bandung, Magelang, Banjarnegara, Mojokerto, Sukabumi. Oke, Padang. Wah, ternyata ini ya sangat-sangat menyeluruh informasinya dan dari Sabang sampai Merauke ada nih kayaknya. Oke, dari Malang, Bali, Tulungagung. Oke, mungkin teman-teman bertemu dengan teman satu kotanya dan nanti bisa jadi relasi ya. Karena di grup komunitas auto development nanti akan ada banyak informasi. Jadi bisa banget teman-teman saling membuka relasi di situ. Oke, boleh banget reaksinya teman-teman. Apakah teman-teman sekarang bahagia atau berbunga-bunga, penuh cinta atau kayak gimana nih? Oke, reaction ya, bukan hand, belum tanya jawab nih. Nggak sabaran ya peserta pada sore hari ini nih ya. Oke, siap bahagia. Oke, harus bahagia dong ya. Menyambut webinar pada sore hari ini. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Berikutnya, tidak usah berlama-lama, di sini Nosa akan membuka acara webinar pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, Sobat Literasi dan Sobat Data Pustaka. Gimana nih kabarnya? Boleh banget ditulis di kolom komentar kabarnya lagi sehat, bahagia, tidak sabar, atau apapun itu ya. Satu kata di kolom chat Gmeet kita. Jadi semoga teman-teman semua di sini selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap mendapatkan banyak inspirasi. Perkenalkan, saya Yunosa yang akan menjadi moderator sekaligus menemani jalannya webinar pada sore hari ini. Jadi selamat datang teman-teman di program Auto Development, sebuah seminar gratis yang diselenggarakan oleh Penerbit Data Pustaka sebagai ruang belajar dan berbagi para penulis untuk terus berkembang, berkarya, dan memperluas wawasan di dunia kepenulisan. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu tentang story to screen dari Wattpad hingga adaptasi film. Nah, di era digital seperti sekarang ini teman-teman, sebuah cerita tidak lagi berhenti sebagai tulisan. Namun banyak karya yang lahir dari platform digital seperti Wattpad, kemudian berkembang menjadi novel bestseller, bahkan diangkat ke layar lebar maupun serial. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses itu bisa terjadi? Apa yang perlu dipersiapkan seorang penulis agar karyanya memiliki peluang untuk diadaptasi? Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas bersama narasumber yang luar biasa ya tentunya. Nah, di sini Nosa akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Jadi kita akan belajar bersama narasumber yang telah lama berkarya di dunia literasi dan menjadi salah satu penulis sukses yang memulai perjalanannya dari platform Wattpad. Jadi beliau ini adalah Kak Ulan Fadila Fatia atau yang lebih dikenal dengan nama pena Wulan Fadi. Nah, selama lebih dari 1 dekade berkarya, Kak Ulan Fadi ini telah membangun komunitas pembaca yang sangat besar di Wattpad dengan lebih dari 297.000 pengikut dan puluhan cerita yang telah dipublikasi. Nah, karya-karyanya ini tidak hanya sukses sebagai novel, tapi juga berhasil menembus industri perfilman. Hingga saat ini, 3 karyanya telah diadaptasi ke layar lebar, yaitu
A. Aku, benci dan cinta. Terus R. Raja, ratu dan rahasia serta Matt and Mau. Nah, ini yang Matt and Mau ini pemainnya kalau tidak salah Prilly Latukonsina, teman-teman. Siapa yang tidak tahu ya? Nah, yang menjadi salah satu karya paling dikenal oleh para pembaca. Jadi dedikasi beliau ini di dunia kepenulisan juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan ya. Wah, banyak sekali ini. Tapi di sini Nosa akan membacakan tentang beberapa penghargaannya, yaitu pernah memenangkan Waitis 2016. Ini nanti Kak Ulan bisa dikoreksi ya kalau salah. Untuk karya I Love You, kategori pilihan editor. Terus di tahun 2021 pemenang karya Fuchsia kategori Young Adult. Terus juga terpilih menjadi penulis terpopuler Wattpad 2017 dalam ajang Wattpad Lit Award. Aduh, susah sekali ini. Nah, di novel Matt and Mau juga masuk dalam top 4 novel remaja Indonesia peraih bestseller versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, selain aktif menulis, Kak Wulan ini juga kerap diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan kelas kepenulisan di sejumlah perguruan tinggi dan komunitas literasi. Nah, Kak Wulan ini juga memiliki kepedulian besar untuk berbagi pengalaman serta menginspirasi penulis-penulis baru agar terus berkembang dan berani berkarya. Maka dari itu, teman-teman, sangat tepat jika pada sore hari ini ya, kita akan belajar langsung dari pengalaman beliau melalui tema story to screen dari Wattpad hingga adaptasi film. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah cerita dapat berkembang dari platform digital hingga berhasil diangkat ke layar lebar. Nah, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita dengan tepuk tangan virtual yang meriah ya. Boleh nih di ikonnya. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Bulan. Halo Kak Nusa. Oke, gimana nih Kak kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Kalau gimana kabarnya? Oke, sangat baik dan semangat ya karena sore hari ini akan bertemu dan belajar bersama dengan Kak Ulan. Nah, boleh banget nih Kak Ulan, mungkin mau perkenalan singkat sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi mungkin di luar dari yang saya bacakan tadi. Iya, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Bulan. Dalam dunia kepenulisan, aku dipanggil sebagai Bulan Padi. Dan di acara Detak Pustaka ini, aku akan memberikan materi kepenulisan yang dimana semoga bisa menambah motivasi teman-teman untuk berkarya secara digital dan kemudian juga bisa self-publish di penerbit gitu. Jadi semoga materi yang aku akan bagikan hari ini itu bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Oke, amin. Nah, tidak usah berlama-lama ya Kak Ulan, kita langsung saja mendengarkan bagaimana proses perjalanan seorang Kak Ulan Fadi nih. Dan nanti teman-teman boleh banget menyimak dengan seksama dan mohon tertib ya teman-teman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, dipersilahkan Kak Ulan. Terima kasih. Aku izin share screen ya teman-teman. Udah ada kan ya Kak Nusa? Oke, sudah. Apa nih Kak Ulan? Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya di materi pada sore ini yang akan dibahas itu adalah tentang bagaimana sih cerita itu bisa dibuat gitu. Tapi dalam artian
pada materi kali ini nggak yang secara meluas ya, kayak misalkan karakter seperti apa, pembuatannya atau apa gitu, enggak, tapi lebih ke arah gimana kita sebagai penulis itu bisa, apa ya, ada arahnya gitu. Karena kebanyakan, eee, yang bertanya padaku ketika misalkan ada seminar gitu, mereka tuh udah mencoba buat memulai gitu, mencoba untuk bisa menyelesaikan satu buku, tapi kemudian, motivasinya hilang atau bingung lagi mau lanjutinnya seperti apa gitu. Jadi apa yang bakalan aku bagikan pada materi hari ini, lebih ke arah landasan dasarnya supaya bisa menyelesaikan satu karya atau membagikan satu karya. Pertama itu tentang menemukan ide. Jadi banyak pertanyaan bagaimana sih untuk menemukan ide cerita, di saat itu udah banyak banget nih cerita yang, serupa seperti di Wattpad ya atau misalkan di platform digital yang lain. Seperti apa ya, ketika ingin membuat suatu cerita, tapi kita jadi ngerasa ragu karena, kayaknya ide cerita ini tuh udah dibuat sama orang lain deh. Dan ini tuh memang menjadi, apa ya, kayak ketakutan penulis karena takut misalkan plagiasi atau misalkan takut, nggak, apa namanya, nggak bisa nulis yang idenya tuh original gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, dalam sebuah cerita itu memang, sebentar, datanya belum bisa screen. Oke, udah, udah. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ketika ketika membuat suatu cerita itu memang hampir banyak cerita tersebut itu memang mirip dengan cerita-cerita yang lain gitu. Memang kalau dalam istilahnya tuh ada genre-nya masing-masing gitu. Misalkan komedi romantis, eee, misalkan pertemuannya itu awalnya dari benci dan cinta dan lain sebagainya. Itu tuh dipakai berkali-kali oleh banyak penulis cerita gitu. Dan ya memang ide itu seperti itu. Yang bisa kita lakuin sebagai penulis itu atau pembuat cerita itu adalah teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika kita melihat suatu cerita dan membaca suatu cerita dan kayak ngerasa pengen deh nulis yang kayak gini gitu. Amati dulu nih apa yang sekiranya kita tuh suka gitu. Dan kita coba tiru hal tersebut, tapi kita modifikasi juga. Jadi ada hal yang namanya baru gitu. Atau misalkan ada 2 atau 3 cerita yang kamu baca, nah ada hal yang kamu bisa, kayaknya seru deh kalau kayak gini, kayaknya seru deh kalau kayak gini. Itu namanya bereksperimen dalam membuat sebuah cerita dan it's okay gitu. Jadi setiap platform digital itu kan kadang ada, apa ya, ada kisah dasar atau kayak kesukaan pembacanya tuh hampir mirip gitu. Dan coba aja kayak baca-baca dulu cerita orang lain, dan akhirnya tahu gitu dari platform tersebut, orang-orang tuh suka cerita yang seperti apa sih. Nah, ini balik ke yang kedua, dalam menemukan ide itu ada referensi. Nah, di referensi ini, perbanyaklah bacaan yang serupa. Misalkan kalian suka nulis horor, berarti bacalah kisah-kisah yang sekiranya itu mendukung kalian dalam menulis horor tersebut. Jadi, ketika melakukan hal tersebut, teman-teman juga, apa ya,
ada gambaran ketika menonton horor dan akhirnya tahu apa yang harus ditulis karena udah ada gambaran dari bacaan referensi yang udah teman-teman lakukan sebelumnya. Kemudian ini bakal jarang banget dilakukan banyak orang ya, seperti observasi ini. Kan kebanyakan itu yang aku tahu gitu, tentang itu tuh referensinya aja atau ATM-nya aja, tapi observasi itu juga sangat penting. Jadi ketika kalian dalam hidup tuh kan kadang ada sesuatu yang terjadi gitu dalam hidupmu gitu. Permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di umur, misalkan ketika kalian umur 15 tahun atau kalian umur 20 tahun, 25, itu pasti ada hal-hal yang terjadi di sana gitu. Dan coba deh observasi kayak hal-hal tersebut itu bisa nggak sih dijadiin cerita gitu? Bisa nggak sih ada suatu hal yang bisa diambil dari sana gitu? Atau sesederhana observasi atau mengamati lingkungan sekitarmu aja atau temen-temenmu kayak gimana gitu. Itu tuh bisa banget loh untuk membuat ide itu tuh datang gitu, ditemukan gitu. Nah, untuk menemukan ide itu memang tricky ya, tapi bukan berarti kayak misalkan teman-teman misalkan udah punya ide gitu, terus ada rasa takut, ih kayaknya nanti bakal sama deh kayak gini 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 gitu. Nah, itu jangan ngerasa takut kayak gitu, karena selama kalian yakin banget kalau kalian tuh nggak plagiasi, it's okay. Jadi, eh, setiap penulis itu memiliki cara penulisan yang beda-beda, walaupun mungkin kayak garis besarnya sama, atau awalannya sama, atau kayak konsepnya sama gitu. Akan sangat berbeda kok penulisan, apa maksudnya, cerita yang ditulis sama penulis A, penulis B, penulis C, ketika konsepnya itu misalkan sama-sama benci jadi cinta gitu. Misalkan di penulis A itu kejadiannya di SMA, atau penulis B itu kejadiannya di tempat kerja gitu. Itu bakalan sangat-sangat berbeda. Jadi kalau konsep dasarnya sama, it's okay. Dan um, lanjut aja menulis karena menulis itu memang membutuhkan rasa keberanian yang kuat dan itu harus terus dilatih supaya teman-teman juga mulai terbiasa nih ketika ide muncul langsung ditulis di buku catatan atau di HP gitu. Ketika habis mengamati sesuatu gitu teman-teman langsung tulis gitu. Ketika teman-teman baca atau nonton sesuatu dan ngerasa kayak kayaknya seru deh kalau kayak gini gitu, itu jangan diabaikan gitu, karena itu semua adalah ide-ide yang bisa teman-teman gunain untuk memperkaya tulisan teman-teman. Lalu yang kedua itu, konsistensi menulis itu penting gak sih, terutama di platform digital ya kayak di Wattpad. Jadi konsistensi itu sebenarnya hal yang kita lakukan tiap hari dan kita walaupun bosen tetap ngelakuin hal itu gitu. Walaupun kita capek, walaupun kita lagi ada masalah apa, tetap kita ngelakuin hal itu. Jadi gimana caranya supaya bisa konsisten menulis ini ketika banyak banget hal di luar sana yang harus kita lakuin gitu. Jadi yang pertama itu adalah tetapkan rutinitas menulis. Mungkin buat teman-teman gitu, rutinitas menulis itu tiap hari gitu, atau tiap 2 hari sekali, atau tiap akhir pekan, atau tiap malam, atau tiap sore, itu semua berbeda-beda. Tapi ketika misalkan rutinitas itu udah terbangun gitu ya,
teman-teman bakal kayak autopilot gitu loh, kayak nggak berpikir 2 kali lagi untuk, bangkit dari tempat tidur terus nulis gitu, karena udah tersistem di pikiran atau tubuh kalian tuh untuk ngelakuin hal itu karena udah masuk ke rutinitas. Jadi untuk bisa konsisten itu ya harus dilakuin tiap hari walaupun misalkan ada bosannya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu tuh dimulainya dengan ekspektasi yang kecil. Kan kayak banyak nih yang dari seminar-seminar sebelumnya itu kayak, "Aku udah nulis nih Kak dari bab 1, bab 2, bab 3, tapi aku stuck di bab 4 dan 5 dan 6," gitu. Terus aku tanya kan, "Terus kamu lanjutin enggak?" Gitu. "Enggak Kak, aku nggak lanjutin," gitu. Nah, kebanyakan itu terjadi karena ekspektasi yang sudah terlampau besar gitu loh. Kayak misalkan, buku gitu kan, "Aku pengen ada buku cetaknya," atau, pengen langsung selesai, pengen ada pengen pengen beres semuanya gitu, udah jadi bukunya gitu. Padahal dengan melakukan hal tersebut, dengan berpikiran bahwa menulis itu harus jadi sebuah buku yang kita suka gitu, malah ngebuat kayak konsistensi menulis kita tuh hilang. Karena kayak kita tuh mikir, "Ini terlalu berat buat aku lakuin, karena kayaknya aku bu aku butuh banyak berpikir, perlu butuh banyak, waktu, perlu juga butuh banyak, referensi dan sebagainya gitu, sampai akhirnya ekspektasi yang gede tadi itu malah tidak kayak terrealisasi karena ekspektasi yang besar itu membuat kita jadi ngerasa takut, ragu, dan lain sebagainya. Jadi tetapin aja ekspektasi yang kecil, misalkan kayak gini, "Oke, aku nulis hari ini ya udah 100 kata aja," gitu, atau 200 kata gitu. Ya udah segitu aja, atau misalkan aku nulis hari ini itu 1 bab, ya udah 1 bab aja. Jadi kalau kita berpikir kecil gitu, malah kita tuh bisa ngerjain hal itu gitu. Kalau nggak salah tuh aku pernah, denger ya, bahwa ada orang bilang gini kayak, "Ya udah lakuin hal itu di 5 menit pertama, kalau dalam 5 menit pertama kamu juga kayak nggak mau ngelakuin itu atau kayak stuck gitu, ya udah nggak dilakuin." Tapi kebanyakan yang terjadi adalah ketika 5 menit pertama itu udah dilakukan gitu ya, malah ke depannya itu dia malah malah kayak apa ya, langsung konsentrasi buat ngelakuin hal itu, karena yang beratnya itu emang memulainya gitu. Jadi ekspektasinya tuh udah kecil aja lah gitu. Nggak harus 1 buku kok, nggak harus dalam setahun itu langsung menerbitkan 1 buku atau menyelesaikan 1 karya, enggak. Jadi kayak ekspektasinya kecil aja, ya udah minggu ini aku bisa nulis 1 bab gitu, atau, dalam 1 bulan ini aku bisa nulis 5 bab kayak gitu. Pokoknya semakin semakin kecil gitu, misalkan dalam 1 jam ini aku nulis 300 kata. Semakin kecil, semakin kita tuh berpikiran bahwa kita bisa melakukannya. Jadi nggak berpatokan sama hal-hal yang besar, tapi berpatokan sama hal yang, "Oke, aku bisa lakuin apa sekarang?" Kayak gitu. Nah, kemudian untuk konsistensi menulis juga, terapkan juga jadwal mingguan. Jadwal mingguan tuh kayak gimana sih, sebenarnya ini mirip sama rutinitas ya, tapi kayak di-map out, kayak dipetakan dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu tuh di manakah aku bisa menulis gitu. Karena kan setiap setiap hari itu tuh memiliki jadwal yang berbeda-beda ya gitu. Entah teman-teman kan mungkin ada yang masih sekolah, atau ada yang freelance, atau ada yang bekerja kantoran, aku yakin, beragam gitu ya. Nah, ketika ada jadwal mingguan ini, teman-teman bisa, distrukturkanlah, misalkan pagi Senin aku bisa nih, atau
Selasa malam baru bisa, Rabu sore bisa nih gitu. Jadi diberikanlah jadwal di mana teman-teman itu bisa. Bentar. Bentar. Rada ini teknis, bentar. Bisa sih. Sebentar ya. Oke, udah bisa teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Oke, yang jadwal mingguan tadi kita sampai di bagian bahwa ketika teman-teman itu ada suatu kesibukan lain, itu teman-teman bisa loh di mapping atau dijadwalin sesuai kemampuan teman-teman gitu. Misalkan dalam jam 1 siang hari Rabu aku bisa kayak gitu. Dan ini tuh akan menentukan konsistensi kalian dalam menulis karena udah ada jadwalnya gitu. Misalkan kan gini ya, kalau misalkan ada waktu luang, kita tuh mikir, oh mungkin bisa buat istirahat nih atau bisa buat scrolling gitu. Nah, kalau misalkan udah dijadwalin, oh jadi tahu harus nulis gitu. Dan untuk bisa konsistensi ini terjadi, teman-teman juga apa ya? Jangan yang kayak udah ngejadwalin nih, misalkan jam berapa tapi nggak ngelakuin hal itu malah ngebikin teman-teman tuh jadi susah buat percaya sama diri sendiri karena sebenarnya kita tuh ketika ngebikin jadwal itu tuh kita janji ke diri kita sendiri, oh aku akan ngelakuin itu. Tapi ketika diri sendiri itu nggak ngelakuin hal tersebut, malah jadi kayak kita nggak jadi susah buat percaya diri gitu karena kita melanggar janji yang udah kita buat. Jadi ketika membuat jadwal mingguan itu buatlah jadwal yang benar-benar realistis, gak yang terlalu bikin kalian capek, tapi bisa dilakuin. Pokoknya intinya nggak usah yang terlalu muluk-muluk, tapi bisa dilakuin aja gitu. Nggak yang harus misalkan seminggu tuh 20.000 kata gitu. Nggak harus kayak gitu, tapi seminggu tuh setidaknya satu bab dalam novel tersebut selesai gitu. Berarti kan butuh 30 minggu gitu. Misalkan 30 minggu itu ya setengah tahun lah gitu. Jadi nggak harus apa ya terlalu ambisius dalam menulis gitu karena kan menulis juga kreativitasnya itu harus dijaga kayak gitu. Lalu yang selanjutnya nih eh eh, jadi ini dalam tantangan menulis biar ketika misalkan di Wattpad atau di platform digital yang lain itu bisa rutin update biasanya itu ada tantangan-tantangannya kan. Nah, tantangan yang terjadi itu biasanya itu adalah menavigasi hidup di luar menulis gitu. Karena tuh hidup tuh kayak kadang susah buat ditebak gitu. Misalkan
ada ya pokoknya susah diduga lah. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita gitu. Dan kadang saking banyaknya hal yang terjadi di hidup kita, itu bikin menulis itu jadi hal terakhir yang dipikirin gitu. Karena kayak nanti dulu deh aku mau selesaiin masalah ini dulu baru aku bisa nulis gitu. Karena ada beberapa orang termasuk aku gitu ya, yang kalau ada masalah atau ada suatu hal yang terjadi dalam hidupku atau hidup orang gitu, hidup diri sendiri lah gitu, itu bakalan susah buat bisa balik nulis karena pikiran kita tuh tertuju ke sana gitu, bukan tertuju pada nulis gitu. Makanya ini tantangan yang benar-benar sulit sih dalam menulis dan tantangan untuk update rutin tuh ya karena ada hidup yang menuntut kita untuk menyelesaikan masalah tersebut yang lebih istilahnya lebih prioritas lagi gitu. Dan caraku ya untuk bisa kembali lagi ke menulis itu adalah jadi kayak gini, kan misalkan masalahnya belum beres nih. Jadi ya udah aku selesaiin masalah tersebut sampai selesai gitu. Dan di sisi lain karena aku nggak bisa nulis, ya udah jadi aku lebih ke daydreaming. Daydreaming tuh kayak membayangkan suatu cerita yang bisa aku tulis tulis selanjutnya, tapi belum aku eksekusi langsung nulis gitu. Tapi lebih ke arah aku ngebuat diri aku tuh nggak bener-bener hilang menulis gitu, tapi lebih ke arah, oh ya aku memang nggak bisa nulis pada saat ini, tapi aku bisa nyoba buat memikirkan ceritaku, adegannya nanti mau kayak gimana gitu. Jadi ketika akhirnya bisa menulis gitu, aku udah ready atau udah siap nih untuk menulis apa yang udah sebelumnya itu udah aku pikirkan gitu. Karena kan ketika biasanya udah bisa nulis nih, malah jadinya apa ya istilahnya, lu nggak tahu lagi harus nulis apa. Nah ini balik ke yang kedua, writer's block. Jadi writer's block itu banyak banget dialami oleh penulis-penulis di mana kayak buntu banget deh mau nulis apa. Dan ini terjadi tuh kebanyakan yang aku tahu itu ya karena ada hidup di luar menulis yang perlu ditangani gitu. Jadi ketika menulis itu jadi bukan hal prioritas lagi, jadinya tuh ketika mau coba balik nulis itu malah lama banget. Karena kayak 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 kaku gitu loh. Kayak misalkan orang biasanya olahraga nih, terus udah 6 bulan lah dia nggak olahraga. Itu tuh kayak mulai lagi dari awal gitu loh. Kayak kayak harus memanaskan lagi otak gitu. Harus apa ya? Harus harus mulai lagi dari awal dan itu tuh emang susah gitu, susah banget. Jadi yang aku bisa kasih saran adalah yaitu tadi ketika ada hal terjadi di hidup, ya satu-satunya cara untuk bener-bener nggak apa ya, nggak kehilangan naluri menulis itu adalah dengan membayangkan adegannya seperti apa, membayangkan alurnya bagaimana, membayangkan ceritanya tuh seperti apa gitu. Dengan membayangkan pun kita jadi bermain-main dengan kreativitas kita gitu, bermain-main dengan apa ya, daya imajinasi kita gitu. Jadi gak yang bener-bener kayak mau mulai itu susah banget gitu. Tapi writer's block itu sendiri bisa terjadi ketika saking seringnya nulis nih ya, saking seringnya apa namanya, pengen memenuhi jumlah kata misalkan dalam seminggu itu pengen 20.000 kata. Jadi itu memang dikejar banget sampai 20.000 kata, itu malah bikin teman-teman itu jadi buntu lagi mau nulis apa karena kayak gelas ya kan, gelas penuh kan awalnya. Terus dituang terus, dituang sampai isi gelasnya itu kosong banget, tapi ketika udah kosong pun menuntut untuk terus
dituangin airnya, tapi udah nggak ada lagi airnya. Nah, itu yang terjadi karena terlalu banyak nulis. Nah, untuk case atau kasus yang kayak gitu, coba untuk kayak beri jeda sejenak untuk gak nulis. Misalkan ya udah baca aja novel atau misalkan nonton film aja gitu. Cobalah untuk gak menulis dulu gitu. Dan di jarak aja misalkan 3 hari atau seminggu lah gitu. Baru ketika ngerasa gelasnya udah penuh atau ngerasa gelasnya udah penuh setengah lah, itu akhirnya bisa nulis lagi. Nah, katakan menulis yang paling sering itu adalah self-doubt. Self-doubt itu tuh keraguan-raguan pada diri sendiri gitu. Eh ini tuh banyak ditanyain sama sama peserta seminar yang aku waktu itu jadi pembicaranya gitu, ketika mereka tuh ngerasa ragu sama dirinya, kayak, "Emang aku bisa ya jadi penulis? Emang aku berbakat ya jadi penulis?" Dan jujur sedih banget kalau misalkan, keraguan-raguan itu ada dalam diri gitu ya, di diri orang gitu. Dan jujur juga aku juga sebenarnya pernah di posisi ragu juga sama diri aku sendiri gitu. Tapi ragu itu nggak bisa ngebawa kita ke mana-mana gitu. Ragu tuh malah ngebuat kita mau melangkah, tapi nggak bisa-bisa gitu. Jadi, ragu ini berasal dari kita yang takut sebenarnya, takut, jelek, takut, eee, nggak disukain ceritanya sama orang-orang gitu, takut juga kayak misalkan di-judge, kayak, ih ceritanya jelek gitu, takut juga nggak ada yang baca gitu. Ini emang emang self doubt ini tuh emang parah banget sih menurut aku, yang ngebikin orang-orang jadi nggak ada keberanian untuk posting apapun karena mikir, "Siapa yang peduli aku posting apapun gitu, nggak ada yang peduli juga gitu." Nah, aku pernah ngerasain ini di awal-awal aku menulis cerita dan memang pada saat itu di Wattpad aku belum ada, apa ya istilahnya, yang baca bener-bener baca gitu loh. Komentar nggak ada, votes itu 1 atau 2 dan it happens itu bener-bener terjadi gitu. Dan pada saat itu akhirnya yang dalam kepala aku tuh cuman mikir, yang penting aku suka sama cerita yang udah aku buat ini. Yang penting ceritanya tuh selesai. Jadi ketika aku mikir kayak gitu, ya udah aku fokusnya ceritanya tuh beres gitu. Bukan lagi apa ya? Aku mencari eksternal, tapi aku mencari itu di internal aku kayak secara apa namanya? Secara cerita aku suka, aku mencoba gitu, dan ya udah, entah apapun itu hasilnya, aku udah mencoba gitu. Jadi, untuk teman-teman yang juga ngerasa ragu sama diri sendiri untuk misalkan membagikan sebuah karyanya, it's okay, aku beneran ngerti perasaan tersebut, tapi ragu itu bener-bener nggak akan ngebuat teman-teman itu melangkah gitu. Jadi lakuin aja walaupun yang komentarnya nggak ada atau komentarnya cuma 1 2, seenggaknya ada yang komen, seenggaknya ada yang baca, itu aja udah bersyukur banget gitu. Jadi, balik lagi ya ke, konsistensi menulis ya, di mana itu tuh ada ekspektasi ya. Ekspektasikanlah hal kecil-kecil aja ketika menulis sebuah karya. Karena ketika kita berekspektasi, "Kayaknya nggak ada yang komen nih, ya udah deh nggak apa-apa nggak ada yang komen." Nah, ketika kita udah, menerima gitu ya, "Oh iya nggak ada yang komen." Nah, tiba-tiba ada 1 atau 2 orang yang komen, itu tuh senengnya seneng banget gitu. Jadi ya udah, nggak harus ada ekspektasi yang terlalu besar, tapi udah lakuin aja. Itu yang paling penting sih dalam menulis sebuah cerita, dalam menjadi penulis itu yang paling penting. Karena kita tuh nggak tahu ya, di cerita mana yang kita buat itu akhirnya, eee, apa ya, disukai banyak orang gitu, kita nggak tahu, nggak ada formula yang benar-benar tepat untuk hal itu. Jadi, lakuin aja menulis itu sebagaimana kalian tuh suka menulis, kayak gitu. Nah, ini yang keempat, basis pembaca. Basis pembaca tuh
apa sih, jadi basis pembaca itu adalah pembaca yang terkumpulkan dan mereka tuh suka sama karya kita gitu. Dan mengumpulkan basis pembaca ini tuh memang agak-agak apa ya? Agak-agak sulit gitu ya, karena ketika kita memiliki basis pembaca, otomatis itu berarti pembacanya itu misalkan mengikuti akun kita atau berkomentar di cerita kita gitu. Dan untuk mendapatkan feedback dari pembaca itu untuk awal mula menulis emang agak susah gitu. Bahkan aku tuh di Wattpad itu dulu-dulu ya cuman kayak update lagi dong Kak, atau next Kak, atau next gitu. Tapi setidaknya ada orang yang ternyata tertarik nih sama cerita kita gitu. Jadi mempertahankan ekspektasi kecil tuh emang emang harus banget lah gitu. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan karya dan konsistensi. Ini mengumpulkan pembaca tuh sebenarnya gitu. Jadi kita membuat karya nih, dan kita konsisten membuat karya tersebut. Kita misalkan apa ya? Misalkan ada satu penulis yang dia itu menulis satu cerita aja nih di Wattpad gitu. Tapi dia benar-benar konsisten update gitu. Gak yang update-nya tuh seminggu sekali, enggak. Tapi kayak yang seminggu tuh 2-3 kali lah, atau seminggu sekali. Jadi nggak nentu nih. Tapi tetap konsisten dia tuh update. Dia tuh tetap ada ceritanya gitu. Dan pembuatan karya ini bahkan lebih lebih bagus lagi ketika udah membuat karya. Nah, habis membuat karya tersebut, dia membuat suatu karya lagi. Ketika karyanya itu semakin banyak, pembaca itu misalkan apa ya, melihat profil dia di Wattpad gitu. Oh, ternyata penulis ini tuh menulisnya udah banyak gitu. Nah, dia mungkin ada kemauan untuk apa ya, membaca itu tuh lebih meningkat gitu karena berpikiran oh ternyata dia karyanya udah banyak. Jadi dalam menulis sebuah cerita itu buatlah karya sebanyak-banyaknya tapi dengan ekspektasi yang sekecil-kecilnya aja gitu. Jadi misalkan kalau dalam 1 tahun itu bisa satu cerita aja atau 2 cerita gitu, it's okay. Untuk selanjutnya, untuk berinteraksi dengan pembaca itu kan kita nggak bisa ya kayak membalas komentar pembaca itu semuanya gitu, nggak bisa kan. Jadi buatlah catatan penulis, misalkan di awal chapter atau di akhir chapter atau di keduanya itu termasuk referensi teman-teman mau kayak gimana, tapi buatlah catatan penulis yang bisa dibaca oleh semua pembaca gitu. Misalkan chapter ini semoga kalian suka dan lain sebagainya gitu. Ya apa yang pengen kalian tuangkan aja sih dalam pikiran, yang pengen kalian apa ya istilahnya pengen berinteraksi sama pembacanya tapi secara luas tuh ya lewat catatan penulis di chapter di Wattpad kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah membalas komentar pembaca di cerita kita. Dan nggak harus yang semuanya dibalas, misalkan udah mulai berkembang nih akunnya gitu. Pengen semuanya dibalas gitu ya, yang enggak juga jangan itu, tapi balaslah satu saat setidaknya se sebisanya teman-teman aja gitu. Dan mana yang memang kayaknya seru nih buat dibalas gitu, ini balas aja gitu. Ketika teman-teman berinteraksi dengan pembaca, itu tuh pembaca seneng banget karena kalau aku ya sebagai pembaca juga gitu, misalkan ada salah satu akun penulis yang membalas komentar aku juga seneng banget sebagai pembaca. Jadi itu tuh pasti dirasain juga. Misalkan kalian penulis terus juga ada misalkan ada pembacanya, itu pembacanya bakal seneng banget kalau kalian balas komentar itu tuh kayak seneng gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi ada manfaat interaksi dengan pembaca. Jadi yang pertama itu adalah membangun kedekatan.
ini bukan artian gimana-gimana ya, tapi membangun kedekatan ini kita tuh sebagai penulis tuh tahu loh pembaca kita tuh misalkan seumuran sama kita lah gitu. Misalkan aku kayak SMA, dia juga lagi SMA nih. Nah, itu tuh bener-bener memorable atau teringat banget ketika aku udah kuliah, dan mereka juga kuliah, ketika aku udah menikah gitu. Nah, mereka juga ada yang udah menikah, ada yang lanjut studi dan lain sebagainya. Dan rasanya tuh kayak sebagai penulis dan pembaca tuh kita sama-sama berkembang gitu loh. Jadi kedekatan itu tuh ya ada gitu. Dan aku tuh sampai di Instagramku pun beberapa pembaca tuh aku follow gitu karena itu tuh mereka dari awal banget aku menulis cerita itu tuh mereka ada gitu. Dan mereka juga senang apa namanya ketika ada novelku yang terbit dan lain sebagainya. Jadi kedekatan itu penting juga nih untuk apa namanya untuk kita gitu. Jadi cobalah untuk apa ya berinteraksi dengan pembaca gitu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan popularitas. Popularitas di sini bukan konotasi negatif ya, tapi kayak membuat karya kalian itu semakin dikenal gitu. Kayak misalkan gini nih, kalian punya pembaca di sekolahnya dia tuh jadi karena berinteraksi dengan kalian gitu ya. Jadi ngasih tahu ke teman-temannya gitu, "Oh, ini ada cerita seru nih." Nah, dari pembicaraan satu ke pembicaraan yang lain itu semakin dikenal gitu. Karena, interaksi itu emang sangat-sangat penting gitu dan mereka jadi senang untuk membagi itu, nge-share apa yang mereka sukai gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memorable. Nah, ketika interaksi itu terjadi gitu ya, pembaca tuh kayak, "Ih, seru banget nih," di balas komennya atau, di-love lah gitu komentarnya. Itu bakalan memorable atau selalu teringat lah bagi mereka. Jadi ketika membuka misalkan aplikasi Wattpad gitu, nah mereka bakalan kayak, "Eh, gimana nih ceritanya penulis ini?" gitu, "Pengen baca ah lanjutannya ada nggak ya?" gitu. Dan itu tuh menjadi hal yang ditunggu-tunggu sama pembaca karena interaksi itu tuh ada gitu. Dan bahkan tuh kalau misalkan, kita ngebales eee, komentar pembaca satu gitu. Nah, pembaca yang lainnya kan lihat ya kalau misalkan misalkan penulis itu tuh balas gitu. Nah, dalam kacamata aku sebagai pembaca cerita gitu ya, ya aku seneng banget gitu loh ketika penulisnya itu juga aktif balesin komentar pembaca gitu. Jadi walaupun bukan secara direct atau secara langsung komentar kita yang dibales, itu tuh kita juga ngerasa dampaknya tuh seneng kayak gitu. Lalu yang kemudian yang keenam itu adalah, gimana sih caranya kita untuk ah oh bukan caranya, lebih lebih ke arah, pentingnya. Gimana sih kayak pentingnya branding dan promosi di sosial media dan di Wattpad. Nah, branding ini kan dan promosi ini kan, jadi hal yang sangat penting ya di era digital, karena kalau kita nggak ngelakuin hal ini, akan sangat sulit untuk orang pembaca tuh bisa mengenal karya kita. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk memperkenalkan cerita. Misalkan kalau di sosial media gitu, kita kasih lihat lah bahwa kita itu menulis sebuah cerita dan misalkan kita kasih lihat covernya atau kita kasih lihat chapternya dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan di sosial media itu kita kasih kayak cuplikan-cuplikannya nih, misalkan ada chat gitu, kayak apa ya, kayak kayak apa ya, kayak ada chatnya nih. Nah, itu tuh antara satu karakter dengan karakter yang lain lagi ngobrol, tapi lewat misalkan pesan teks kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Wattpad itu, kalau kita ada ceritanya tuh misalkan kita udah ngebuat suatu karya gitu. Nah, berarti kan
otomatis pembaca atau orang yang masuk ke akun kita, lihat akun kita tuh mikir, "Oh, dia tuh udah menulis novel nih atau menulis cerita," gitu. Dan ketika dia baca, oh dia udah tahu ceritanya seperti apa. Nah, ini ada di Wattpad itu memang memang penting gitu. Jadi, kalau di era digital sekarang ini emang penting untuk kita tuh memperkenalkan cerita kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu menunjukkan keseriusan kita dalam menulis. Jadi, ketika aku misalkan dalam posisi pembaca gitu, ketika aku ngeliat salah satu penulis itu sering publish atau sharing konten kepenulisannya, aku mikir, oh ternyata dia serius ya dalam segi apa mengulik bidang menulisnya itu dia serius ya gitu. Dan aku berpikiran orang-orang juga pasti berpikir gitu. Keseriusan itu bisa dilihat banget loh ketika orang pengen nulis novel eh, dari apa yang dia bagikan di media sosial dan sama di Wattpad itu seperti apa gitu. Kalau misalkan orang-orang lihat akun Wattpad kalian itu udah ada 10 cerita dan 10-10-nya itu udah selesai dan misalkan 10 ceritanya itu emang apa ya, novel gitu ya. Orang-orang jadi berpikiran sih kayak, oh ternyata dia serius nih buat cerita dan malah pengen baca gitu. Karena semakin banyaknya cerita yang udah dibuat, itu semakin ketertarikan orang untuk baca itu makin tinggi gitu. Nah, yang ketiga, persingkat jeda antara pembuatan karya. Nah, ini nih, misalkan teman-teman udah selesai bikin satu karya, terus habis itu teman-teman jeda setahun gitu. Itu terlalu lama menurut aku. Jadi, jedalah sebulan atau misalkan 2 bulan gitu, paling lama 2 bulan. Itu kenapa? Eh, Jeda yang terlalu lama itu ngebuat pembaca itu jadi lupa kita tuh penulis gitu atau ya dia bakalan cari hiburan yang lain kayak gitu. Jadi jedanya tuh singkat aja, tapi kalau emang mau dijeda dulu is okay gitu, tapi jangan terlalu lama-lama gitu. Karena kalau lama-lama yang aku bilang tadi orang-orang bisa lupa gitu dan secara secara akun profil di Wattpad itu kurang 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 growing lah karena istilahnya tuh kurang apa ya, kurang aktif gitu. Jadi ketika satu karya udah beres nih, nah berilah jeda yang singkat terus akhirnya nulis lagi novel yang baru. Nah, ketika novel baru ini udah beres lagi, nulis lagi novel yang baru. Tapi nggak yang apa ya, nggak yang harus ambisius banget, nggak usah. Tapi ya udah enjoy the process, jalani aja dengan apa ya, dengan bahagia gitu. Dan gak usah terlalu kayak harus selesai gitu. Enggak, tapi kayak ya udah selesain aja gitu. Dan kalau aku pribadi ya waktu awal-awal nulis di Wattpad itu emang udah rencana sih kayak setahun itu pengen nulis berapa cerita gitu. Jadi kayak udah ada targetnya sendiri gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba lakuin tapi nggak usah terlalu terlalu apa ya dikejar banget gitu. Malah kayak aku ngerasa kalau karya yang baik itu karya yang benar-benar dipikirin matang-matang gitu. Nggak usah terlalu cepat tapi nggak usah terlalu lambat juga gitu. Yang penting bisa sesuai sama ritme kalian gitu. Jadi nggak kewalahan gitu dan nggak nggak mengabaikan tanggung jawab yang lain. Lalu yang nomor 7 adalah gimana sih caranya supaya pembaca itu bisa atau kayak mau gitu membeli buku fisik. Nah, ini untuk cara menjual buku fisik itu adalah yang pertama itu asal kemampuan menulis cerita. Jadi eh, kayak misalkan menulis di Wattpad ya, kebanyakan bukan kebanyakan sih, beberapa orang itu berpikiran bahwa kalau menulis di Wattpad itu kayak cringe atau kayak
gak bagus lah dan sebagainya. Padahal itu tuh tergantung perspektif kita, karena setiap cerita itu memiliki kualitasnya masing-masing dan apa ya namanya, anggaplah bahwa Wattpad itu sebagai wadah kita untuk bisa apa ya, menampilkan karya kita secara langsung ke pembaca gitu. Nah, kualitasnya seperti apa, yaitu tergantung sama teman-teman sendiri gitu. Karena ada nih penulis yang dia tuh baru nulis satu karya, tapi orang-orang tuh suka banget sama karya itu karena emang kualitasnya bagus banget gitu. Dan itu di Wattpad dan gak cuma satu, banyak penulis yang kayak gitu. Apa ya namanya? Wattpad itu wadah dan wadah itu tergantung kitanya mau menggunakan wadah tersebut dengan menghasilkan kualitas karya yang baik apa enggak kayak gitu. Karena setiap cerita juga apa ya memiliki pembacanya masing-masing gitu. Jadi apa ya, gak usah ragu juga untuk menulis di Wattpad gitu. Kayak Wattpad mah misalkan untuk ini aja gitu, atau ceritanya mirip-mirip kayak gini baru bisa di Wattpad gitu. Enggak juga, karena ada pembacanya masing-masing juga. Hmm. Kemudian temukan ciri khas. Nah, ketika udah menulis beberapa karya, biasanya itu teman-teman akan menemukan ciri khas dalam tulisan teman-teman. Bahkan ketika genrenya itu berubah dari romantis, eh, fiksi remaja, atau misalkan romansa dewasa, ketika ada ciri khasnya itu kelihatan banget. Aku udah nulis dari fiksi remaja, terus kemudian dewasa muda, kemudian dewasa, romansa. Ternyata ketika berkiprah di dunia kepenulisan, walaupun genrenya berbeda, konsepnya berbeda, karakternya itu bermacam-macam gitu ya, ada ciri khasnya gitu. Ciri khas aku tuh biasanya mudah dipahami, terus juga apa namanya, gaya bahasanya itu apa namanya, mudah, terus juga alurnya tuh bisa bisa apa ya, bisa gampang dicerna kayak gitu-gitu. Jadi walaupun genrenya beda, tetap ciri khasnya itu tuh tetap ada kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir itu pertahankan interaksi antara pembaca. Jadi untuk apa ya? Untuk menjual buku fisik atau agar pembaca membeli gitu. Itu tuh bukan berarti kayak harus di penerbit mayor untuk menerbitkan sebuah karya, enggak juga. Kita self publish pun bisa gitu. Asalkan kita tuh mempertahankan interaksi dengan pembaca-pembaca kita gitu. Misalkan kita tahu nih karya kita mau kita self publish gitu. Self publish ya udah, kita interaksi banget lah sama pembaca setiap saat ada update tertentu di cerita itu, misalkan ini nih covernya pilih yang mana gitu. Walaupun itu self publish, itu tuh nggak apa ya, nggak bergantung sama buku itu dibeli atau enggak gitu, enggak. Jadi self publish itu bisa banget teman-teman lakuin, karena hal ini itu bisa memudahkan teman-teman juga gitu. Asalkan teman-teman udah punya kualitas cerita yang bagus nih, terus ada basis pembacanya juga, itu is okay banget. Karena apa ya, eh untuk menjual buku itu tuh bisa dengan berbagai cara gitu. Gimana teman-teman mengolah hal tersebut aja gitu. Karena kan sekarang emang eranya tuh digital banget ya. Kayak misalkan personal branding yang aku bilang tadi, terus juga ketika kita konsisten juga bisa mengasah kepenulisan kita, terus juga interaksi dengan pembaca yang kalau pada masa dulu itu susah banget gitu loh. Kayak aku kan nulis tahun 2012 ya, kayak sekitar 14 tahun yang lalu gitu. Ketika zaman tuh nggak kayak sekarang yang bisa
sosial media tuh gampang gitu ya untuk bisa diketahui orang gitu. Enggak, aku tuh kayak untuk tahu ada pembaca itu susah gitu. Tapi sekarang tuh pembaca tuh bisa kita temukan di media sosial gitu, atau pembaca yang menemukan kita di sosial media gitu. Dan itu bisa dilakukan di era sekarang ini. Dan ya udah, jangan terlalu takut untuk untuk apa ya, untuk membagikan karya di luar sana, karena aku yakin eh, akan ada pembaca-pembaca yang menemukan karya kalian dan bakal suka lah sama karya kalian. Itu tuh bakalan ada, asalkan kalian tuh yang aku bilang tadi nggak ragu, terus juga konsisten, terus juga eh, apa namanya, bener-bener menunjukkan keseriusan dalam menulis. Itu aku yakin cepat atau lambat itu bisa dilakuin kayak gitu. Nah, alhamdulillah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan, memahami, dan semoga kita bisa apa namanya, bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, aku kembalikan ke Kak Nosa. Terima kasih teman-teman. Aku izin off screen-nya dulu ya, share screen-nya. Oke, terima kasih Kak Wulan. Boleh banget reaction-nya teman-teman. Dan gimana nih satu kata untuk materi Kak Wulan pada sore hari ini? Boleh banget tulis di ini ya, kolom chat ya teman-teman. Ayo coba di sini Nosa, pengen tahu. Keren, inspiratif banget. Inspiratif, keren, bermanfaat, insightful. Oke, nah karena Kak Wulan sudah selesai memaparkan pemateri teman-teman, jadi seperti biasa Nosa akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya yang mana nantinya akan bisa berinteraksi langsung dengan Kak Wulan. Nah, ini nanti Nosa akan mengutamakan siapa yang bisa ngobrol langsung ya. Jadi bisa open mic dan open cam. Jadi nanti Nosa bakalan ini pilih. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini Nosa tidak sendirian akan memberikan informasi nih kepada teman-teman peserta auto development pada sore hari ini. Di sini Nosa akan ditemani oleh Kak Salsa. Kita sapa dulu. Halo Kak Salsa. Halo, selamat sore semuanya. Oke, nah dipersilakan mau membagikan informasi apa nih Kak Salsa ya? Oke, kali ini Salsa di sini mau menghadirkan informasi tentang promo menarik dari Penerbit Has pada bulan ini, teman-teman. Boleh di-share, teman? Boleh di-share untuk PDF-nya ya, Kak? Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Salsa. Saya merupakan salah satu customer service dari Penerbit Has yang masih dalam satu manajemen direksi dengan Detak Pustaka ya, teman-teman. Dan FYI, aku mau menyampaikan informasi spesial tentang penerbitan dari Penerbit Has pada bulan ini, yaitu kami ada promo Jitu, teman-teman. Nah, promo Jitu kali ini akan memberikan promo yang cukup menarik dengan layanan yang sangat lengkap sekali sampai tanggal 28 Mei. 28 Juli, mohon maaf, jadi Mei. Kemudian, apa aja sih yang bisa didapatkan dari promo Jitu kali ini? Yaitu teman-teman bisa bisa menerbitkan buku dengan baik DPSBM ataupun ISBN dan juga mendaftarkan hakinya. Kemudian dalam paket nanti akan sudah include jasa editing, jasa layout buku, jasa desain cover, jasa konversi juga, kemudian akan mendapatkan poster promosi, dan akan mendapatkan free cetakan mulai dari 5 sampai 15 eksemplar. Selain itu, kami nanti akan ada after sales, diantaranya after sales-nya kami bantu penjualannya, promosi, distribusinya, dan pengemasannya. Tanpa ada biaya tambahan lagi dari penulis ya teman-teman, akan mendapatkan peluang untuk menjadi narasumber dari podcast kami, Kata Lokal,
dan akan bisa juga menjadi salah satu narasumber dari webinar nasional kami. Di dalam screen juga disampaikan bahwa editor kami sudah bersertifikat BNSP, teman-teman. Jadi buat kalian untuk baik penulis pemula atau penulis-penulis yang sudah profesional di bidangnya dapat sekali bekerja sama dengan kami untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sebab editor kami akan membantu kalian untuk memperbaiki naskahnya. Seperti yang dikatakan Kaulan tadi, bahwa memilih penerbit dengan self-publish atau penerbit indie juga menjadi salah satu cara yang bisa first step kalian untuk menerbitkan karya berharga kalian, seperti itu. Kemudian nanti after sales-nya ada juga bisa kami liput di artikel media kami, teman-teman, di Detak Tribe, dan juga akan masuk katalog pengadaan buku. Mungkin next, Kak. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran dan mau konsultasi terlebih dahulu dengan kami atau layanan selengkapnya dan tarif-tarif harga yang bervariasi dengan benefit-benefit yang lebih bervariasi lagi, bisa menghubungi kami di nomor 0812 1765 6227. Oke, seperti itu promo kami pada bulan ini, teman-teman. Jangan lupa untuk diingat ya, deadline terakhirnya pada tanggal 28 Juli 2026. Jangan lupa kalian save tanggalnya supaya dapat menerbitkan karya-karya terbaik kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salsa atas informasi yang telah diberikan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk peraturannya, saya sabar, masih masih belum selesai nih Nosa ngomong ya. Tahan teman-teman, tahan. Jadi untuk peraturannya, Nosa akan mengutamakan teman-teman peserta yang bisa on cam dan off open mic, yang nanti akan bisa interaksi langsung dengan Kak Ulan. Oke, untuk sesi tanya jawab ini Nosa membatasi ya teman-teman, karena juga kita keterbatasan waktu. Jadi akan ada 3 penanya terpilih yang akan bisa ngobrol langsung dengan Kak Ulan. Seperti itu ya Kak Ulan ya. Nah, satu penanya, satu pertanyaan saja ya, jangan lebih. Jadi biar kasih kesempatan ke yang lainnya. Oke, di screen Nosa yang pertama kali ini ya, yang pertama kali raise hand. Oke, di sini jadi macam-macam sekali ya rupanya. Kepo semua ini. Oke, di sini ada Pak Mukhlis. Halo Pak Mukhlis. Halo, selamat sore semua. Terima kasih Kak Ayu, Kak Ulan atas webinarnya hari Boleh ini. perkenalan Pak Mukhlis, asalnya dari mana, namanya siapa? Nama saya Mukhlis Rustam, asal dari Jakarta. Tadi juga saya lihat ada promosi ya, mungkin ada 1 buku dalam 2 minggu, mudah-mudahan selesai. Mungkin saya akan konsultasi dulu ya untuk percetakan lah ya. Yang kedua ini bukunya ya, untuk ke Detak Pustaka ya. Mudah-mudahan bisa selesai Kak Ayu nih. Tinggal naskahnya untuk diedit lagi dengan saya. Tapi secara cerita udah komplit sih sampai ending bab, cuman belum buat sampai sempurna lah, misalnya tabel konten untuk blurnya, terus kata pengantarnya, itu aja sih yang saya ini. Untuk yang Kak Ulan, terima kasih juga diberi kesempatan tadi untuk saya menjelaskan. Sebenarnya saya bukan pertanyaan, cuman hanya memberikan satu sharing saja apa yang saya alami. Kadang-kadang kita kebentur dalam membentuk ide itu adalah ketika kita menuliskan judul. Nah, tadi ada dalam slide itu yang ada ATM, yang ada referensi dan observasi. 2 item itu yang referensi dan bagaimana tipsnya ya untuk kita supaya lebih mendalami secara emosional dengan mencari referensi yang tepat dengan observasi yang
kita lakukan. Misalnya kita genrenya romance gitu ya. Kan kita harus cari dulu nih ya, kita genre apakah itu merupakan kendala dari saya dan mungkin bagi penulis pemula lain referensi dengan observasi itu. Nah, bagaimana tipsnya Kak Ulan nih menghadapi kondisi seperti itu? Karena kan memang kalau menjadi seorang penulis juga harus jadi seorang pembaca yang penuh dengan literasi gitu loh. Jadi bukan hanya menulis ide itu terbentuk, tapi ya itulah dengan adanya banyak baca referensi kita tahu misalnya kalau kita cerita historical eh, genre misalnya Titalang Laskar Pelangi kan kita bisa tahu atau Bumi dengan Arifuna. Jadi kita banyak baca juga literasi bisa timbul observasi dengan referensi. Tapi kendala itu sering terjadi. Mungkin Kak Udan punya tips ya daripada presentasi. Terima kasih itu aja. Oke, terima kasih Pak Mulis. Kak Ulan, mic-nya masih belum di ini. Saya sore Pak. Terima kasih sudah bertanya ya. Aku coba izin menjawab ya Kak ya. Pak ya. Eh, apa ya? Memang sih dalam bagian untuk referensi dan observasi itu memang agak-agak sulit untuk dilakukan karena hal tersebut itu harus harus kitanya itu udah memiliki berbagai macam referensi gitu. Tapi apa ya istilahnya kayak pembuatan judul itu memang memang gak bisa yang langsung ketemu gitu. Aku pernah membuat satu judul untuk satu karyaku, jadi aku tuh idenya dulu, konsepnya dulu seperti apa, bahkan judulnya tuh belakangan gitu. Dan dari penerbitku tuh, misalkan penerbitku tuh pengen ada 10 judul yang aku ajukan. Nah, dari 10 judul itu mana yang sekiranya menarik buat dijadiin judul cerita tersebut. Nah, itu tuh tergantung dari misalkan idenya itu seperti apa, terus juga apakah judul itu udah pernah digunakan dan lain sebagainya gitu. Dan itu memang harus dilakukan observasi dan referensi yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalkan referensi kita kurang atau kita nggak banyak baca buku ya itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Asalkan gini, misalkan kita tahu cerita kita misalkan tentang remaja gitu. Nah, cerita remaja itu seperti apa sih judulnya gitu. Jadi nggak harus yang eh, apa ya, nggak harus semua referensi itu kita cari gitu, tapi cari yang lebih spesifik lagi gitu. Misalkan romance komedi itu kebanyakan judulnya seperti apa sih gitu. Nah, kita lihat referensinya dan kita pikirin lagi nih karena emang judul itu kan kayak istilahnya apa ya bagian paling diingat gitu. Jadi ada berbagai macam opsi yang bisa dipakai gitu. Kebanyakan tuh yang aku tahu ya, misalkan itu judulnya sesederhana nama karakternya, misalkan Moana, misalkan lagi apalagi ya yang pakai judul nama atau misalkan dalam satu hal yang spesifik gitu. Misalkan dalam cerita Sabtu Sabtu bersama Bapak itu tuh karena setiap Sabtu itu anak mereka itu diputarkan video bapaknya yang udah nggak ada tapi itu udah videonya setiap hari Sabtu mereka puterin. Jadi kayak ada makna di balik judulnya itu. Yang paling penting tuh itu sebenarnya. Kalau misalkan judul novelku Privilege misalkan itu karena karakter-karakter tersebut, karakter utamanya bahkan itu tuh memiliki suatu privilege yang dia tuh ketika mendapatkan privilege tersebut ngerasa kemampuan dia ternyata ya karena privilege-nya dia itu. Jadi ada rasa ketidakpercayaan diri. Nah, yang penting dalam sebuah judul itu sebenarnya ketika judul itu memiliki makna kayak gitu. Kalau
kalau judulnya misalkan cerita aku selanjutnya itu di seberang rumah gitu. Karena kedua karakter ini itu bertemu karena rumah mereka tuh berseberangan gitu. Jadi ketika menuliskan sebuah judul itu ada makna di baliknya. Jadi referensi observasi itu bisa gak harus optimal, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan aja ketika membuat sebuah judul. Yang paling penting dalam judul itu adalah makna di baliknya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Nulis. Aku balikan ke Kanasa. Oke, terima kasih untuk Kak Wulan atas jawabannya dan juga terima kasih tentunya kepada Pak Mulis atas pertanyaannya ya. Nah, kita next untuk penanya kedua. Di sini ada Kak Dadang. Ini benar Kak Dadang namanya ya? Masih off mic Kak Dadang? Mikrofonnya mungkin bisa dihidupkan. Bentar, kita tunggu dulu ya teman-teman. Sambil nunggu Kak Dadang untuk mikrofonnya. Di sini Nosa ingin menginformasikan kepada teman-teman karena kita meskipun webinar ini gratis, tapi teman-teman peserta juga akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman isi aja absensi yang akan hanya dibagikan di room Jimit ini di akhir nanti gitu. Atau mungkin teman-teman panitia bisa ini ya, bisa dibantu share untuk formnya sebentar ini. Sepertinya mic aku nggak bisa nyala Kak, tapi kameranya bisa, masih boleh nanya nggak ya? Oh, oke. Boleh banget ditulis aja nggak apa-apa di kolom chat Kak Dadang sambil lalu pertanyaan Kak Dadang nanti dijawab. Ini Nosa lanjut ke teman-teman yang bisa open mic dulu ya. Oke, terima kasih Kak Dadang. Oke, selanjutnya ada Kak Asila Safa. Halo Kak Asila. Oke, aman. Oke, silakan perkenalan sama asalnya dari mana ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Kenalin, aku Asila, aku dari Bandung. FYI juga, aku udah suka banget sama Kak Wulan itu dari waktu aku SD, dan sekarang aku udah kuliah semester 5. Aku waktu SD mulai pertama kali baca Math and Mouse sekitar tahun 2017-2018. Terus kayak seneng banget sekarang bisa datang di webinar yang ada Kak Wulan tadinya gitu. Aku benar-benar nyocokin jadwal aku banget di minggu ini, karena lagi banyak proker kuliah, alhamdulillah bisa ikut. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan aja ya, karena durasi mungkin. Gimana caranya kita tuh bisa tahu gitu detail setiap bab itu harus menulis cerita tentang apa? Karena sebagai penulis kan pasti tahu gitu ya garis besar cerita dari awal sampai akhir itu gimana. Tapi kadang aku tuh suka bingung. Misalkan bab 1 sampai 2 itu tahu mau nulis apa, tapi di tengah-tengah aku jadi bingung sendiri gitu mau nulis apa gitu di ceritanya gitu. Padahal aku dari awal sampai akhir tahu ceritanya mau kayak gimana, cuman di pertengahan aku suka bingung, ini harus nulis apa lagi ya kayak gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Asila. Ya ampun, dari SD sekarang semester 5. Berapa tahun? Ya ampun. Makasih banget loh. Oke, langsung aja ya karena durasi juga, tapi aku kayak senang banget. Oke. Jadi dalam pembuatan suatu karya itu memang banyak ya kayak di tengah itu bingung mau seperti apa. Nah, sebenarnya kan apa ya?
sebenarnya detail tiap bab itu nggak harus tahu seperti apa, tapi teman-teman usahakan punya sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita dari awal sampai akhir itu sekitar 1 sampai 3 halaman. Semakin ringkas sebenarnya semakin baik, tapi kalau misalkan untuk pembuatan suatu novel itu lebih baik itu 3 halaman karena dari suatu kejadian, runut kejadian berikutnya itu teman-teman bisa memahami lebih jauh lagi ceritanya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi ya, pembuatan sinopsis atau ringkasan seperti itu, sebenarnya kalau aku pribadi lebih kayak jadi kurang apa ya, kurang menantang gitu. Karena kayak jadi udah tahu nih gambaran ceritanya itu seperti apa. Tapi mungkin beberapa penulis seperti Kak Ashila mungkin membutuhkan itu gitu. Jadi kayak apa ya, kalau teman-teman itu sering baca sinopsis singkat gitu ya, tapi bukan sinopsis yang kayak awalnya terus nanti ada pertanyaan akankah bla 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 bertemu dengan bla 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 bla, enggak, tapi itu kayak dari awal dijelasin, terus juga semakin detail semakin bagus. Misalkan karakter perempuannya itu memiliki latar belakang keluarga yang seperti apa itu dijelasin di awal, itu bagus banget. Atau kayak laki-lakinya memiliki eh, apa ya, permasalahan seperti apa itu dijelasin di awal bagus. Terus kemudian nanti ada pertengahannya seperti apa, terus juga akhirnya seperti apa itu dikembangin itu sebelum kita mengeksekusi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Karena ketika udah tahu apa ya, mapnya lah kayak petanya. Kita udah tahu petanya itu mau kemana, itu akan memudahkan kita untuk bisa menulis gitu. Karena ketika misalkan kita bingung nih bab 4 mau nulis apa, kita lihat lagi sinopsisnya terus mikir, oh selanjutnya tuh seperti ini gitu. Nah, saran aku untuk Kak Ashila sering-sering coba baca sinopsis singkat yang ada di internet. Misalkan Kak Ashila nonton film suatu film. Nah, nanti Kak Ashila coba cari sinopsisnya dari awal sampai akhir. Nah, ketika Kak Ashila tuh ngelihat runutan awal dari sama akhirnya dan jadi kayak punya gambaran lah, nanti Kak Ashila coba bisa eh, eksekusi atau praktekin di cerita kakak itu biar nanti ketika mau nulis bab 4, bab 5, bab 6 dan selanjutnya bahkan ketika kayak Kak Ashila lagi ada sibuk sesuatu jadi nggak nulis lagi dulu nih, ada jedanya gitu. Ketika punya 3 halaman ini, jadi Kak Ashila pas mau nulis lagi tuh udah ada istilahnya pegangannya lah untuk ngelanjutin karena kayak nggak harus baca dari awal dari bab 1 sampai bab misalkan bab terakhir yang ditulis gitu, tapi baca 3 halaman sinopsis yang udah Kak Ashila buat sebelumnya sebelum mulai ke bab 1 karena mungkin ini metode yang bisa berfungsi buat Kak Ashila gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Kak Wulan, semangat terus menulisnya. Oh, makasih juga. Kamu juga semangat. Oke, terima kasih Kak Sila atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan dari Kak Dadang ya, Kak Wulan, saya juga memberikan satu kesempatan untuk yang bisa open mic dan off cam, gitu ya Kak Wulan ya. Boleh. Udah ada Kak Sujono. Oke, ini penulis Deta Pustaka ini sepertinya. Halo Pak Sujono. Nah, boleh open mic dulu, Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Aman Pak. Boleh perkenalan terus asalnya dari mana Pak Sujono? Selamat sore Kak Ayu Nus, Novita Sari, dan Kak Wulan Fadila, selaku narasumber. Saya Sujono dari Kabupaten Bojonegoro. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikannya pada sore hari ini. Kita bisa ya lewat Zoom ya, berbagi ilmu, berbagi amal untuk dunia penulisan ya, penulisan. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi ada yang disampaikan oleh
Kak Wulan, item ke-6 itu ada branding promosi di sosmed. Alhamdulillah saya kemarin bulan 3 itu ya ke kantor di Tetap Saka di Lamongannya, kemudian mencoba menerbitkan karya saya, yaitu inovasi pembelajaran geografi. Bagaimana caranya agar karya kita itu menjadi branding, kemudian promosi apa yang dilakukan supaya produk buku kita itu diminati dan banyak yang banyak terjual gitu, Kakak Wulan Fadila. Terima kasih atas waktunya, Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak Wulan. Ya, aku izin menjawab ya, Kak Nasa. Sebelumnya makasih ya Pak Suyono untuk pertanyaannya. Ini memang jadi hal yang apa ya, istilahnya menarik nih untuk dibahas gitu. Gimana sih branding itu tuh dilakukan? Sebenarnya branding itu sesederhana kita memperkenalkan bagian terkecil dari cerita yang kita buat. Istilahnya tuh kayak apa ya? Cuplikan-cuplikan kecilnya aja gitu. Jadi maaf Pak, untuk judul buku yang Bapak buat itu apa ya? Soalnya tadi agak kurang kedengeran. Inovasi pembelajaran geografi, pengembangan kelas aktif dan kritis di era digital. Ini buku untuk komunitas anak-anak SMA, Kakak Wulan. Oke. Ini kan untuk buku-buku anak SMA ya, Pak. Jadi untuk promosinya atau yang bisa Bapak lakukan di branding itu kayak misalkan nih buat satu akun di mana di mana di postingan tersebut itu menjelaskan salah satu bagian yang Bapak bahas di bab tersebut, misalkan bahas soal apa ya, hal-hal paling kecilnya gitu. Jadi sosial media itu sangat menyukai informasi-informasi yang dibagikan kayak bermanfaat buat apa namanya, banyak orang kayak gitu. Jadi ketika Bapak membagikan informasi tersebut melalui satu akun yang memang khusus membahas hal tersebut, nah apa ya, di sosial media itu bakalan naik ininya, apa namanya, peminatnya gitu. Asalkan gini, pembahasan yang Bapak lakukan itu tuh benar-benar satu hal itu aja gitu. Misalkan satu topik geografi, nah topik itu aja gitu. Di era digital ini seperti apa sih gitu, pembelajarannya bagaimana kayak gitu. Inovasinya itu seperti apa. Nah, kan pasti ketika Bapak menulis buku atau buku itu udah ada gitu kan, pasti ada dong pembahasan-pembahasan yang bisa dibuat sebagai postingan. Nah, postingannya pun jangan yang terlalu banyak teksnya nih Pak, tapi lebih kayak fokus sama satu hal aja gitu. Satu hal yang bisa Bapak bagiin dan Bapak pikir, ini kayaknya orang-orang kalau tahu hal ini menarik banget nih buat misalkan apa namanya, diketahui oleh orang gitu. Nah, kan untuk ini kan karena buku SMA, berarti target Bapak itu adalah misalkan sekolah atau misalkan guru dan misalkan pelajar gitu. Nah, tetapkan itu adalah apa ya? Jadi bayangkan posisi Bapak itu ada di posisi mereka gitu. Konten seperti apa yang bakalan mereka tuh akan tertarik buat apa namanya, membeli atau tertarik untuk melihat lebih jauh lagi tentang hal atau konten yang Bapak bagikan seperti itu. Semoga menjawab ya Pak. Ya, sudah, makasih Kak Wulan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Sujono ya. Ditunggu karya-karya berikutnya yang kolaborasi dengan penerbit khas ataupun Deta Pustaka. Nah, berikutnya Ya, Kak siap. Wulan. Oke, mantap. Sehat selalu Pak. Oke, Kak Wulan, ini karena tadi ada Kak Dadang ya. Sebentar saya bacakan dulu.
Halo Kak, aku Tipluk. Oh, sorry namanya bukan Dadang, teman-teman. Ah, Namanya Tipluk. Maaf pakai Gmail ayah. Oh, sorry tidak bermaksud ya Kak Tipluk ya. Mau bertanya dong, prosesnya seperti apa dari novel Kakak jadi film? Oh, sederhana itu Kak. Jadi oke. boleh banget ya secara singkat dan historinya bagaimana? Oke. Ini Katipluk ini aku tuh udah sering berkomunikasi gitu kan masa di di Instagram gitu. Jadi kayak semoga ini Katipluk yang aku tahu ya. Walau kalau bukan juga gak apa-apa, salam kenal lagi. Eh oke, langsung aja ya Kak ya untuk mempersingkat waktu juga. Langsung Kak. Prosesnya seperti apa nih dari novel Kakak jadi film? Nah, prosesnya itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalkan novel penulis lain misalkan ada yang benar-benar terlibat banget di segi proses produksi filmnya gitu. Dan kalau aku pribadi karena aku ngerasa apa ya, industri perfilman itu atau production house-nya itu lebih memahami kan dalam segi apa namanya, pembuatan film yang menarik itu asalkan isi skenarionya itu gak menyimpang dari novel yang aku buat kayak gitu. Kalau aku pribadi adalah yang memberikan kuasa pada production house itu untuk membuat atau proses filmnya itu sesuai dengan industri perfilman itu seperti apa. Dan prosesnya itu dari novel itu terbit, kemudian menjadi film, seingat aku tuh sekitar setahun 2 tahun, dan emang nggak lama ya. Jadi eh, apa ya, prosesnya itu sebenarnya ketika sebuah novel itu menjadi film, sebenarnya proses itu terjadinya itu bukan ketika novel itu terbit kemudian difilmkan gitu, enggak, tapi prosesnya itu secara case aku pribadi ya adalah ketika aku udah konsisten menulis gitu dari misalkan kalau aku dari kelas 2 SMP dan kemudian kelas 2 SMA, jadi kayak sekitar 3 tahun aku konsisten menulis, baru pada saat itu titik istilahnya aku memetik hasil dari apa yang udah aku tanam sebelumnya. Jadi prosesnya itu sebenarnya untuk jadi film itu adalah di awal nih ketika aku menulis cerita pertamaku, cerita kedua, cerita ketiga, dan seterusnya. Jadi prosesnya memang gak instan ya, jadi kayak ada prosesnya dulu. Nah, ketika jadi film itu sebenarnya eh, production house itu tertarik untuk memfilmkan sebuah karya ketika karya itu kebanyakan itu karena udah disukai atau memiliki basis pembacanya. Nah, pada saat itu aku sudah memiliki basis pembaca tersebut yang dimana ketika novel itu naik menjadi film, orang-orang beneran suka sama karya tersebut atau beneran menunggu proses tersebut. Jadi proses jadi film itu tergantung dari latar belakang si penulisnya itu apa ya, apa ya, udah ada hal yang dia usahakan sebelumnya gitu. Semoga menjawab Kak Tipluk. Oke, terima kasih ya Kak Tipluk ya. Oke teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai. Nosa mau mengingatkan kembali, ini di kolom chat sudah dibagikan untuk absensi ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat di acara webinar sore hari ini, dimohon untuk mengisi Gform yang ada di kolom chat ya. Karena kolom chat ini Gform yang ada di kolom chat ini tidak akan dibagikan ke grup seperti itu. Oh iya, untuk teman-teman yang masih belum kesempatan untuk bertanya ke Kak Ulan, ini ya, mohon maaf ya teman-teman karena kita keterbatasan ya.
kita menggunakan online ini. Jadi mungkin di kesempatan berikutnya, di acara-acara atau event-event berikutnya bisa memiliki kesempatan untuk bertanya. Nah, sebelum masuk ke sesi dokumentasi, Kak Wulan boleh banget closing statement dari Kak Wulan di acara author development sore hari ini. Oke, closing statement buat teman-teman, teruslah berusaha walaupun ada ragu di dalam perasaan teman-teman, tetaplah melangkah mengejar mimpi teman-teman, dan yakinlah bahwa suatu saat apa yang teman-teman itu usahakan nanti akan ada hasilnya. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Boleh banget tepuk tangan online-nya ya untuk Kak Ulan, teman-teman peserta. Oke. Nah, sebelum Nosa tutup ya acara pada sore hari ini, di sini Nosa akan dibantu oleh ini teman Nosa untuk sesi dokumentasi. Untuk siapa yang bantu Nosa ya? Boleh banget langsung open mic, teman-teman. Halo, sore Kak Nusa. Oke, sore. Boleh nih Kak, langsung dipimpin ya. Oke. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri webinar dari awal sampai akhir. Aku izin untuk dokumentasi ya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, aku save dulu. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Salam literasi. Oke, maaf ya teman-teman tadi ada kendala koneksi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Nusa. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Iva sudah dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung webinar sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Wulan ya atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang disampaikan, ya. Terima kasih Kak Wulan sudah menyempatkan waktunya nih untuk berdiskusi dengan kita semua. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini dapat membuka wawasan sekaligus menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk terus menulis, mengembangkan karya, dan percaya bahwa setiap cerita itu memiliki peluang untuk menemukan pembacanya. Bahkan mungkin suatu hari nanti hadir di layar lebar seperti yang Kak Ulan sampaikan tadi ya. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar Author Development dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam perjalanan kepenulisan teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program ya, yaitu ada kelas, ada webinar, ada author development juga yang menarik dari penerbit khas maupun penerbit Deta Pustaka melalui media sosial kami. Jadi saya Ayu Nosa selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Akhir kata, tetaplah menulis teman-teman, karena setiap cerita memiliki kesempatan untuk menginspirasi, menyentuh, bahkan mengubah kehidupan banyak orang. Sampai jumpa di webinar Author Development berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam literasi. Oke, bye-bye di program Deta Pustaka yang lainnya ya teman-teman.